Pembentengan itu mudah sekali. Di buku panduan Faidul Manan juz 1 juz 2 juga lengkap. Cuma prakteknya yang kadang-kadang kamu kesulitan. Prakteknya yang berat atau males. Ya. Kamu banyak zikir, begini begitu, kalau hatimu ini tidak dikuatkan kepada Allah, ya sama saja bisa jebol. Emosinya, buruk sangganya, sombongnya, kekuatan tawakalnya kepada Allah kalau tidak diperkuat di hati kamu, maka juga jebol. Karena itu inti sebenarnya. Itu inti. Idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasadat sairul jasad kullu. Ala wahyal qalbu. Kalau hati ini baik, maka yang lain anggota tubuh baik. Kalau hati ini buruk, rusak, anggota tubuh juga rusak. Kuatkan hati. Kenapa sih? Kamu bisa mengenal wali Allah itu lebih mudah dengan hati, bukan dengan pandangan mata fisik. Enggak. Kamu cara mengenal wali Allah dengan pandangan fisik, ya enggak ketemu. Kenapa? Mereka makan, mereka tidur, mereka kawin, mereka sakit, mereka jualan, mereka dagang. Tapi ketika kamu menggunakan mata hati kamu, kamu bisa tahu siapa wali Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan kamu bisa tahu orang ini bakal jadi wali Allah, orang ini bakal jadi orang soleh, orang ini bakal menjadi sabab turunnya hujan dan sebagainya. Kenapa? Karena kamu menggunakan hati. Kenapa? Karena Allah memandang hati, bukan memandang fisik. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum waswarikum walakin la yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Oh, kama qala Rasulullah. Allah tidak memandang fisik kalian, zahir kalian, tapi Allah memandang batin kalian. Nah, batin ini yang menjadi pandangannya Allah. Ketika kamu zikir tapi hatimu tidak khusyuk kepada Allah, ketika kamu zikir tapi hatimu penuh emosi, iya, pandangannya enggak masuk, madad enggak masuk. Tapi ya ketika kamu zikir, hati dikuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan makanya itu zikir bermacam-macam. Kenapa? Untuk merasakan rasa hati yang bermacam-macam. Ya. Ada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kamu merasakan kekuasaan Allah yang begitu dahsyat. Kamu merasakan hatimu bahwa tidak patut ada yang ditakuti kecuali Allah, tidak patut yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian ada zikir Rabbana ighfir lana, Rabbana apa? Allahumma apa? Ratib hadat. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu juga merasakan kamu butuh ampunan dari Allah. Kemudian bismillah alhamdulillah khair wa syarr bimasyiatillah. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Kemudian raditu billah ya rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba saja itu sudah merasakan yang sangat dahsyat sekali hasilnya, khasiatnya, faidah-faidahnya. Raditu billahi rabba, aku puas, aku ridha. Allah Rabba, Allah sebagai pengaturku. Kamu mau diatur begini ekonomimu, kehidupanmu, begini keadaanmu, kamu raditu billahi rabba, sehingga hati kamu menjadi tenang. Hati kamu menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kenapa? Karena dia memahami dan meresapi maknanya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-harinya. Sekali lagi tetap olah hati. Ya, tetap olah hati. Ada pasien jinnya keluar masuk. Baca wirid sakon sudah diijazahkan, ini sudah diijazahkan, tapi masih aja keluar masuk. Ternyata hatinya belum diolah.
Ternyata dia masih buruk sangka kanan kiri. Ternyata dia masih emosian sana sini, begitu. Diberesi hatinya juga. Diberesi. Oh, ternyata gampang baperan, lebay kalau baper. Baper boleh pada tempatnya. Jangan sedikit-sedikit baper. Kamu nonton India aja baper kan? Nonton sinetron aja baper. Yang baper-baper begitu, yang nggak pada tempatnya, itu gampang dijebol, itu gampang ditembus. Kalau ada masalah langsung stres, kepikiran, kemudian mengucilkan diri di kamar, ini berbahaya, ini lemah hati namanya. Lemah hati namanya. Kuatkan diri. Hibur, nggak apa-apa, hibur, main ke sini ke situ atau ke mall, yang penting mubah, jangan sampai haram kan begitu. Malah ada di antara mereka itu ketika lagi duduk begini, tiba-tiba mau naik dia, mau naik sudah bukan di dunia dia, sudah kemana-mana dia. Akhirnya dia manggil temannya, rokok, cepat rokok, ambil rokok, turun lagi, nggak jadi, hilang dia. Kalau hilang itu sudah sampai berjam-jam dia nggak ingat isi, nggak ingat anak. Dok, tawajud, hatinya penuh tenggelam kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah juga kadang dia jatuh, sudah nggak ingat siapa-siapa, dibangunin nggak sadar, nikmat hati sambil keluar air mata terus menerus, sampai kadang-kadang sholatnya hilang, tapi memang betul-betul dia pingsan. Setelah dibangunin dia cerita bermacam-macam yang dia alami melalui ini dan sebagainya. Kadang mereka itu menghilangkan itu semua dengan hal-hal yang makruh ataupun mubah. Kadang sambil dengarkan mau jadi ini, dia bisa mau istighraq, dia tenggelam dalam zikir, padahal lagi ngobrol, bukan zikir, apalagi zikir, sudah nggak ingat apa-apa kalau zikir dia. Ditembak juga mungkin nggak terasa. Nah, dia ngobrol begini dia nggak terasa. Akhirnya dia coba dengarkan musik dangdut dan sebagainya, suatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan yang diharamkan. Tidak ada yang begitu, ada yang seperti itu. Kamu hibur diri kamu, nggak ada masalah. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Menghibur nafsu itu perlu supaya nafsu tidak bosan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hibur dalam hal-hal yang mubah, ya, nggak ada. Makanya jangan buruk sangka kamu kalau ada kiai atau habaib yang rokokan misalnya, mungkin dia pengen ngilangin tawajud atau keadaan yang tidak di luar nalar, ya, yang bisa melupakan dia dengan orang sekitarnya. Tapi kita nggak usah niru-niru, jangan sok-sokan. Oh, saya ini mendem, ngisep ini, saya supaya nggak lupa kalian. Pret namanya. Pret, apalagi perbuatan dosa. Alhamdulillah min kali. Jangan sok-sokan, ya. Satu itu hati diperhatikan, kemudian juga yang paling kuat lagi adalah perbanyak sholawat. Praktisi itu minimal itu 300 sehari. Santri apalagi sudah jadi praktisi, minimal pagi sore itu 10 sholawat, baca sholawat itu minimal banget, sudah itu minimal banget. Seharusnya minimal itu buat kamu 300. Apalagi di akhir zaman, cari pembimbing mursyid kamu kesulitan, ya'dimul murabbun, kata Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus yang dinukil di kitab Kifayatul Atqiya. Ya'dimul murabbuna fi akhir zaman, sulit mencari mursyid murabbi di akhir zaman, ya, sulit. Thariqah ini musuh dengan thariqah ini, satu thariqah pecah dan saling bersaingan, sulit di akhir zaman ini. Wala wa yasir ma yusir ilallah illa shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu yang bisa menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan perbanyak sholawat. Dengan kamu memperbanyak sholawat, kamu akan dibimbing untuk ketemu orang-orang yang tepat di dalam membimbing kamu.
Kamu dengan baca salawat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam penanganan kasus-kasus kehidupan dirimu, baik zahir maupun batin. Maka salawat hiya shalah ilallah wa ila rasulih. Maka salawat itu adalah penyampai kamu kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Perbanyak salawat. Salawat. Kemudian jaga wudu, ya. Terus sering baca Quran. Dan yang paling penting adalah usahakan setiap pagi sebelum kamu beraktivitas ada sedekah meskipun itu 1.000 rupiah. Sedekah. Kalau kamu nggak sempat ya bikin kaleng aja. Habis sholat subuh sedekah. Taruh meskipun 1.000. Sedekah. Nanti kalau sudah ngumpul baru kamu berikan kepada siapa. Kalau kamu nggak sempat. Tapi kalau kamu sempat, orang yang pertama kamu jumpai ya dari orang yang membutuhkan, berikan sedekah dan jangan sampai tidak. Meskipun kepada tukang parkir, naik motor misalnya atau naik mobil misalnya, ketemu sama tukang parkir, pertama kali kamu keluar dari rumah kamu kasih meskipun 2.000, meskipun niatkan sedekah. Itu luar biasa khasiatnya di dalam menolak musibah dari orang-orang yang mau memusuhi kita. Dahsyat, itu dahsyat. Amalkan ini baik-baik. Saya nggak mau panjang lebar keajaiban-keajaiban yang saya alami luar biasa. Nggak mau cerita panjang lebar. Banyak sekali. Ada sering pasien ini sempit rezekinya. Kemudian saya bilang, kamu nanti, ini kan perjalanan dia 20 kilo dari rumah. Ada yang 30 kilo, ada yang 80. Kamu nanti pulang ya, cari musola atau masjid yang kotak amalnya di luar, sedekahkan di situ. Ini saya kasih mereka. Saya kasih yang 20.000 ya, sama yang 10.000 dua, sama yang 5.000-an dua, terus sama 50.000-an dan 100.000. Yang ini ya, 20.000-an ini kamu sedekah. Saya kasih ini dari uang saya. Ya, karena dia miskin melarat kan. Praktisi. Ini kamu sedekah sebelum kamu pulang ya, ketemu masjid atau musola yang kotak amalnya di luar, kamu sedekah. Tuh, kenapa harus kotak amalnya di luar, bukan di dalam? Ya, dua-duanya nggak ada masalah, tapi cari saja yang kotak amalnya di luar, insya Allah ketemu. Karena di situ mungkin lebih membutuhkan daripada di masjid ditutup dan sebagainya. Kemudian yang ini kamu kasih anak-anak kamu, meskipun anak kamu lagi tidur ya, kamu kasih ini uang ini buat jajan, meskipun ini malam, tapi waktu itu dia sore, jadi anaknya belum tidur, dikasih. Dan yang ini kamu simpan, untuk jimat. Subhanallah, sekarang dia setiap bulan dia mentransfer saya untuk kegiatan dakwah ini. Rezekinya Allah lancarkan dari sedekah tadi itu kepada masjid dan kepada keluarganya. Jangan pelit kamu sama istri dan anak kamu. Bahagiakan kamu pulang, saya pulang, selalu saya nyari oleh-oleh buat istri dan anak saya. Meskipun itu mainan buat anak saya, istri makanan, pakaian. Itu saya bela-belain dari dulu sampai sekarang. Membahagiakan keluarga kamu, istri dan anak kamu, ini menjadi asbab Allah ridha, bahkan Allah senang, sehingga luntur semua sihir, luntur semua serangan-serangan yang jahat kepada kamu dan keluarga kamu. Begitu. Meskipun itu sedikit, nggak harus banyak. Itu penting sedekah itu. Itu penting sedekah. Tapi kamu habis ini kamu minta sama saya, kayak tadi dong 20 sama buat anak saya. Ya nggak begitu maksudnya. Usaha belum. Paham ya? Rajin-rajin sedekah. Sedekah itu penting sekali. Ya, sedekah tanpa ada orang yang tahu itu lebih luar biasa.
Sedekatus sir tudfi'u ghadabar Rabb, kata Allah, kata Nabi SAW. Sedekah yang rahasia itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu. Kalau sudah memadamkan murkanya Allah, ya jadi senang Allah sama kamu. Ya Allah lindungi, Allah jaga. Inna sadaqat tadfa'ul bala. Sedekah juga menolak bencana dan musibah. Nah, kemudian juga yang paling penting juga kamu baca wirid sakran, minimal kalau kamu gak sempat baca Ratibul Hadat, baca wirid sakran ya sekali. Kemudian baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aqsaynahum fahum la yubsirun, itu 9 kali seperti bintangnya logo KBRA 9. Kemudian dilanjut Al-Isra 4546, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban masura ja'ala ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adanihim waqra wa idza dzakara rabbakum wa rabbahum wallahu ala adbarihim nuhura. Terus dilanjut fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. 7 kan? 7 kali. Itu amalan saya sehari-hari. Itu amalan wajib buat saya. Jadi nggak kedeteksi, kadang nggak bisa ngelihat kamu jinnya atau dukunnya. Cahaya terang di tubuh kamu. Kemudian terakhir juga adalah kalau kamu punya guru, bahagiakan guru. Kalau kamu punya guru di kampung, ya di rumah dan di mana saja, usahakan dapat ridhonya guru. Ridho orang tua dan ridho guru ini luar biasa dahsyat. Kadang-kadang kamu sakti alim, alama bila perlu, hafid Quran, hafid hadis ribuan bila perlu, tapi orang tua kamu ada yang sakit hati sama kamu, percuma kamu. Tapi ada guru kamu yang sakit hati sama kamu, percuma kamu. Percuma, babak belur kamunya nanti. Apalagi ada misalnya guru kamu orang soleh misalnya, wali bahkan, bisa mencabut kapanpun dia mau ilmu kamu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang mustahil itu. Hati-hati ya, hati-hati. Kemudian yang terakhir, ya terakhir sekali, amalkan Hizbul Izzah. Dengarkan baik-baik. Rabbi awqifni mawqifal izzi wal kamal wal bahjati wal jalal hatta la ajliya fiha dharatan wala daqiqatan illa wa qad ghasyaha min izzika ma yamnauha min ad-dulli li ghairi hatta ushahida dulla man siwaya li izzati bika muayyadan bi raqiqatin min ar-rubi yakhdali kullu syaitanin marid jabbarin anid wa abki alayya dullal ubudiyah fil izzati baqa'an yabsutu lisan al-i'tiraf wa yaqbidu lisan ad-da'wa innaka antal azizul jabbarul mutakabbirul qahhar wa qul alhamdulillahi alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min ad-dhulli wa kabbirhu takbira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kama jazani masyhur fi qiraati hizbil izzah sanadan an sanadin ila mu'alifi wa ila ayat ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi sa'atul mubarakah azaida ajastukum dzalik. Itu hizbul izzah. Dah, itu pembentengan lengkap sudah insyaallah ya. Pembentengan lengkap insyaallah. Saya rasa